Sarfu zalika, adapun penjelasan zalika nazom di atas, itu al-hudatu, adapun yang dimaksud dengan kata-kata huda, surutu wudu'il mar'i asrun fahakaha murattabatun fitoyi si'rin muhaddari hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha. Nah, penjelasan kata-kata al-hudatun itu huwa, adapun yang dimaksud dengan al-hudatu itu al-islamu, Islam. Jadi yang dimaksud al-hudatu Islam. Wat tamyizu, dan adapun yang dimaksud dengan at-tamyizu huwa, adapun yang dimaksud dengan at-tamyiz itu al-ma'rifatut thahirah. Itu ma'rifatut thahirati, kenal yang suci, minan najasati, dari yang najis, bil ma'i, dengan air. Jadi kenal air yang suci dari air yang najis. Wa faqdun nifasi, dan adapun yang dimaksud dengan kata-kata faqdun nifas huwa, adapun yang dimaksud dengan faqdun nifas itu antakuna, mesti, harus terbukti, siapa almar'atu, seorang perempuan itu tohirotun, yang suci, minan nifasi, dari nifas. Nah, ini menjadi masih dalam pembahasan syarat sahnya wudu, syarat sahnya bersuci dari hadas kecil, yaitu wudu. Tapi sama nih, masuk juga ke dalam syarat bersuci dari hadas besar. Yang pertama yaitu Islam. Jadi nggak sah wudu itu dari orang kafir. Orang kafir nggak sah wudunya. Kenapa? Karena syarat sahnya wudu mesti Islam, mesti Islam. Dan yang kedua yaitu tamyiz. Nah, tamyiz di sini dikatakan buat tamyizu huwa ma'rifatut thaharah minan najasah bil ma'i. Kenal mana air yang suci, mana air yang najis. Maksudnya, karena yang namanya wudu ini, wudu itu maqasid. Wudu adalah tujuan. Wudu adalah tujuan. Yang tujuan ini bisa dihasilkan, perantaranya adalah, wasailnya adalah air. Pernah nggak ngaji di mana gitu? Ini kan bukan cuma dulu pernah ya, sebelum di sini pernah sempat ngaji kan? Pernah nggak diajarin waktu itu? Wah, wudu itu bisa dengan api misalnya. Misalnya dulu nyantrennya didebus ya, wudunya pakai api misalnya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pasti di mana-mana, di tempat ngaji yang mana juga nggak mungkin wudu itu kecuali pakai air, perantaranya air. Kenapa? Sebab kalau pakai tanah itu disebutnya tayamum. Kalau pakai batu itu masuknya nanti ke istinja bil hajar. Nah, wudu itu perantaranya nggak lain kecuali air. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua air bisa dipakai untuk wudu? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak tahu. Sama nggak tahu nggak bisa? Beda ya, kalau nggak tahu emang ente nggak tahu, belum tahu. Kalau nggak bisa, berarti dia udah tahu. Ada aturan yang mengatur seperti itu. Tidak semua air bisa dipakai wudu. Coba sekarang kalau ngajinya cuma sampai begini. Wudu itu dengan air. Wudu itu dengan air. Udah, habis itu nggak ngaji lagi. Berarti dia besok semua air bakal dipakai wudu dan disahkan wudunya oleh dia. Tapi begitu nggak? Nggak seperti itu. Makanya di sini dikatakan mesti tamyiz. Orang yang wudu itu mesti tamyiz, mesti kenal mana air yang suci, mana air yang boleh dipakai wudu, mana air yang nggak boleh dipakai wudu. Apa air yang boleh dipakai wudu? Nah, nanti menjadi syarat yang selanjutnya, yaitu at-tahur, air yang suci, mensucikan, atau cukup ente bilang air yang mensucikan.
Sebab semua air mensucikan, pasti suci nggak? Coba, semua air yang mensucikan pasti suci nggak? Pasti suci, ya. Semua air yang mensucikan itu pasti suci. Tapi air suci pasti mensucikan nggak? Belum tentu. Belum tentu air yang suci itu bisa mensucikan. Tapi air yang mensucikan udah pasti suci. Tuh. Jadi maksudnya mengenal at-tamyiz, ma'rifatut toharoh minan najasah bil ma'i, mengenal yang suci dari yang najis dengan air, itu maksudnya, oh dia tahu ini air adalah boleh, yang ini nggak boleh, kenapa? Karena najis. Itu yang kedua, syaratnya, syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Baik lagi, kita lagi ngomong apa sih nih? Lagi bahas apa nih? Syarat sah wudu. Sebab ntar ada syarat wajib wudu. Jadi apakah setelah sah wudunya wajib? Begitu nggak? Belum tentu juga. Bisa jadi juga wudunya wajib tapi nggak sah. Bisa jadi nggak? Ini bukan berarti ketika kita membicarakan syarat sah berarti udah masuk syarat wajib. Nggak. Syarat wajibnya kira-kira apa? Ya, tetap Islam ada di situ. Syarat wajib yang paling utama adalah mau ibadah yang ibadah tersebut emang butuh wudu. Jadi wajib gak wudu? Misalnya nih kita belum udah sholat lohor udah sholat lohor batal wudunya batal. Wajib wudu lagi nggak? Sementara kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Ya emang nggak mau ngapa-ngapain, nggak ada tuntutan untuk kita berwudu. Habis itu asar, Allahu Akbar, kita mau sholat, lohor nggak? Wajib wudu nggak? Jadi wajib wudu. Nah itu syarat wajibnya, mesti ada tuntutan, mesti ada ibadah yang mau dilaksanain, itu syarat wajib. Ini kita membicarakan syarat sah. Jadi syarat sah yang pertama adalah Islam. Orang kafir wudu nggak sah wudunya. Orang murtad gimana? Orang murtad wudu sah nggak? Nggak sah wudunya, tapi kudu wudu nggak deh? Orang murtad kudu wudu nggak? Kudu wudu. Kenapa kudu wudu? Karena kudu sholat. Sholat wajib nggak bagi orang murtad? Wajib. Kenapa? Karena dalam bab ini orang murtad masuk ke dalam kategori muslim. Awas ya. Jangan, orang murtad kok muslim kata. Dalam bab ini, dalam bab apa? Dalam bab sholat, murtad itu masuk ke dalam kategori muslim. Kalau ente baca nanti begini, syarat wajib sholat kepada muslim. Walau kodemado, walaupun Islamnya udah dulu. Tuh, berarti masuk kategori muslim nggak? Muslim. Orang murtad masuk dalam kategori muslim dalam bab wajibnya sholat. Jadi orang murtad wajib sholat nggak? Wajib sholat mereka. Tapi kalau mereka sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Repot nggak nih begini? Repot. Dalam artian kewajiban mereka apa? Mereka wajib masuk lagi ke dalam agama Islam. Wajib syahadat lagi, setelah itu wudu, baru sah wudunya. Habis itu sholat. Atau misalnya udah wudu, berarti kalau orang murtad nih, udah wudu nih orang murtad, udah wudu deh. Dia udah wudu, habis itu murtad. Batal nggak wudunya? Ntar masuk Islam lagi, dia wudu lagi nggak? Nggak perlu, kenapa? Karena Muslim tuh, udah masuk dalam kategori Muslim. Dia nggak batal wudunya dengan sebab dia murtad, nggak batal. Tuh, awas jangan dipahamin orang murtad adalah orang Islam. Dia tetap keluar. Kalau secara umum dia mah keluar dari agama Islam. Cuma diwajib masuk lagi ke dalam agama Islam. Wajib sholat, wajib segala hal-hal yang diperintahkan oleh agama Islam. Nih balik lagi sini ya. Jadi nggak sah wudu dari orang yang kafir tuh. Wudu nggak sah dari orang yang kafir. Kenapa? Karena syarat sah wudu itu mesti Islam, itu mesti Islam.
Jadi orang murtad kalau wudu masuk Islam, balik lagi ke Islam, wudu lagi nggak? Nggak wudu lagi. Karena dia bukan kafir asli, dia itu muslim dalam bab ini. Dalam bab ini dia muslim. Yang kedua tamyiz. Yang kedua tamyiz di sini adalah ma'rifatut thaharah minan najasah. Mesti kenal mana yang najis, mana yang suci, mana yang mensucikan air dari air. Itu harus udah kita bahas tadi. Wa faqdun nifas. Nah, yang selanjutnya adalah suci dari nifas. Mesti nggak ada nifas. Wa antakunal mar'atu thahiratan. Jadi maksud suci dari nifas ini adalah antakunal mar'atu thahiratan minan nifas. Perempuan itu suci dari nifas. Jadi yang namanya nifas ini terjadinya kepada perempuan-perempuan yang habis melahirkan. Mesti, nggak mesti. Nggak mesti. Cuma pada umumnya perempuan habis ngelahirin keluar darah nifas. Nah, jadi kalau pada saat perempuan lagi nifas, kemudian dia wudu, sah nggak wudunya? Nggak sah wudunya. Awas jangan dipahamin, jangan pemahamannya terlalu jauh ketika nggak sah wudunya, berarti perempuan yang nifas disamain dengan orang kafir, Bukan, Ini bukan ngomongin tentang persamaan, ini ngomongin tentang sah atau tidak sahnya wudu. Nah, berarti orang nifas, kelanjutannya pemahamannya berarti apa berarti? Berarti orang nifas wajib sholat nggak? Nggak wajib. Wudunya aja nggak sah, apalagi dia sholat. Kalau dia maksain sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya, bahkan dosa, haram dia. Tuh, bahkan dosa, dapat dosa. Nah, kemudian wafaqdul haidi, suci dari haid. Nah, ini juga huwa yang dimaksud dengan faqdul haidi, huwa antakunal mar'atu, mesti terbukti, awas, ini kata-katanya antakuna. Ini maknanya wujudiyah, karena wujudiyah nih. Berarti harus benar-benar terbukti perempuan tersebut itu tohirotun, suci minal haidi dari haid. Jadi mesti buktinya seperti itu. Jangan cuma ngapa lu nggak sholat? Wudhu saya aja nggak sah. Kenapa wudhunya nggak sah? Karena saya tidak memenuhi syarat sahnya wudhu. Apa syarat sah wudhu yang tidak terpenuhi oleh kamu? Saya lagi haid. Jangan begini. Buktikan. Buktikan. Nggak perlu pengakuan dia seperti itu, berarti dia udah paham ya. Adapun nanti tentang masalah apakah benar atau enggak dia lagi haid, itu urusan siapa? Urusan dia. Kalau benar haid berarti benar dia. Kalau ternyata dia cuma alasan doang buat supaya nggak sholat, itu dosa. Udah, kita selesai nggak urusan kita? Urusan kita selesai nggak sama dia? Jadi ntar kan salah satu kewajibannya gitu tentang sholat ini bukan cuma kewajiban sendiri. Kita ngerjain sholat, sementara teman kita nggak sholat, selesai urusan. Nggak seperti itu, Nggak seperti itu. Dikiaskannya sama orang yang tidur. Ada orang tidur, belum sholat. Kita bangunin nggak? Bangunin. Suruhin sholat. Nah, sama ada perempuan, istri misalnya, suruhin sholat nggak? Sama suaminya. Kita suami. Di istri masuk waktu sholat, belum kita lihat dia sholat, suruhin nggak sholat? Suruhin sholat. Apa alasannya? Dosa istri, dosa suami. Dia gagal sholat, dosanya siapa? Kita yang dosa, Nah, dari situ kita suruhin sholat. Pasti suruhin sholat, aku lagi halangan, aku lagi haid. Ternyata itu tentang masalah itu nanti dia haidnya itu benar atau bohong, itu urusan siapa udah? Urusan dia udah. Kewajiban kita udah selesai. Nah ini, tapi di sini dikatakan antakunal mar'atu tohirotan minal haidi. Perempuan itu mesti benar-benar yakin dia itu haid, dia itu suci dari haid. Nah, dari sini berarti perempuan yang ragu kalau ini adalah darah haid atau bukan, sah nggak wudunya? Sah wudunya. Yang ragu. Berarti bisa jadi istihadoh tuh. Kenapa? Karena dia nggak yakin apakah ini haid atau bukan haid. Perempuan mustahadoh wajib sholat nggak? Wajib sholat. Dengan sebab wajib sholat, wajib wudu nggak? Wajib wudu. Itu kan bukan haid kan ini Istihadoh. Wajib wudu, cuma niat wudunya kemarin jangan
rof al hadas, niat wudunya istibahatis sholah. Itu kalau perempuan yang istihadah. Nah di sini dikatakan antakuna, mesti terbukti perempuan tersebut suci dari haid. Ya, jadi adapun perempuan-perempuan yang yakin haid, maka mereka tidak sah wudunya. Mereka nggak sah wudunya. Nah kemudian wafakdu, kata-kata fakdu ziman in, suci dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Itu maksudnya. Ai huwa adamu, ketiadaan sesuatu yang mencegah apa sesuatu tersebut usulal ma'i, sampainya air ilal basaroti, ke kulit. Ya. Awas nih, yang dipahami adalah sesuatu ini, sesuatu yang bisa mencegah sampainya zat, ya, sampainya zat ke zat. Berarti sesuatu yang bisa mencegah sampainya zat ke zat itu sesuatunya apa? Sesuatu yang bisa mencegah sampainya zat apa? Zat air ke zat yang lain. Apa zat yang lainnya? Kulit. Nah, sesuatu yang bisa mencegah sampainya zat ke zat, itu sesuatu itu apa bentuknya? Mesti zat juga. Sebab kalau sesuatu itu cuma sifat, bisa nggak menghalangi zat air, zat yang cair ke kulit? Nggak bisa. Jadi sesuatu ini mesti zat juga. Kalau air zatnya apa? Air zatnya apa? Zatnya air apa? Cair. Cair itu zat. Zat dibilang zat juga, sifat juga. Cuma sifat yang bentukannya zat itu cair. Cair. Ada kalau kulit ini apa? Padat, kasat, ya, padat. Sesuatu zat yang padat begini kemudian dipertemukan dengan sesuatu yang cair, itu nggak ada yang bisa ngalangin kecuali yang padat lagi. Yang padat tuh dalam artian udah nggak ada porinya lagi. Kalau baju bisa nggak nih menghalangi air sampai ke kulit? Bahan, bisa nggak? Ini bahan yang kayak begini nih ya. Sebab bahan tergantung, ntar ada yang parasit. Ada nggak yang parasit? Itu yang buat jas hujan, nah itu bisa nggak menghalangi? Itu menghalangi. Kalau yang begini, tembus nggak nih? Tembus, ini tembus. Apalagi yang jarang-jarang, tahu? Berukat, tile, ya tahu tile? Yang buat serogan, nah, tuh tembus nggak tuh? Itu tembus. Berarti tidak disebut menghalangi. Jadi sesuatu yang menghalangi itu mesti zat. Nah, boleh nih ente apa? Memperdalam itu, Memperdalam apa? Sebenarnya zat apa sih yang bisa menghalangi air sampai ke kulit? Udah ada belum yang nyoba nih? Coba ente ya dari ilmu fisikanya, zat apa sih yang bisa menghalangi air untuk tembus ke kulit? Maksudnya tembus ke kulit bukan masuk ke dalam kulit, bukan ya. Air ini sampai ke permukaan kulit. Tuh, nah di sini dicontohkan yang bisa menghalangi adalah kasam'i, seperti lilin. Tuh, lilin. Lilin ini zat, benda atau sifat? Zat lilin. Beliau memberikan contoh seperti lilin. Berarti maksudnya apa? Yang sesuatu yang seperti lilin itulah yang bisa mencegah sampainya air bertemu permukaan kulit. Wah, penting, sepenting itu ya. Penting nggak? Kalau kita mungkin nggak penting ya. Kondisi yang begini mah. Cuma kalau buat tukang cat, penting nggak dia? Penting, kenapa? Karena otomatis bisa jadi wudhu saya nggak sah nih, bisa jadi. Baru kemungkinan bisa jadi. Pertanyaannya, cat itu bisa menghalangi nggak? Nah, ayo. Cat. Nah, tergantung, lihat catnya. Cat itu macam-macam nggak? Ada akrilik masuk nggak cat? Pewarna, ada pewarna, ada cat. Pewarna masuk nggak ke dalam kategori cat? Beda.
Kalau seumpama disamakan tinta tuh, dari tinta aja sekarang, tinta bisa nggak memastikan tinta itu mencegah sampainya air ke kulit? Bisa nggak kita pastiin itu? Ini juga masih tergantung tintanya yang kayak gimana dulu. Sebab kalau dilihat dari contoh yang diberikan, lilin, coba lilin kalau dikerik. Lilin ada di tangan, kita kerik, ada gak zat lilinnya? Hah? Ada tuh, kelihatan tuh butirnya. Ini kulit-kulit yang nggak tebal dakinya. Kalau yang dakinya tebal mau itu dakinya aja udah bisa menghalangi. Nah kalau tinta coba. Kalau tinta mungkin kalau tintanya setumpah yang tinta yang itu ya, yang buat pena tuh, blek. Nah terus gumpal di situ, nah itu udah dipastikan mencegah. Tapi kalau cuma warna tinta, pulpen kecoret di tangan, ini gimana nih? Menghalangi gak? Nah, tuh kan masih kayaknya. Makanya pelajarin itu coba dari fisika. Wah ini nggak perlu kita yang pelajarin. Kayaknya sih udah dipelajari ya sama orang-orang sono ya. Tinggal kita baca aja, mau nggak ente baca lu. Nah itu di sini dikasih contoh adalah lilin dengan kotoran. Intinya dua contoh ini dua contoh yang menyatakan bahwasanya lilin, kemudian washi kotoran, bizopri kotoran yang ada di kuku, bizopri kotoran yang di kuku, waromsi dan juga tai mata. Nah, tai mata allazi bil aini yang ada di mata. Ya. Kalau kita perhatikan lilin, kotoran yang ada di kuku, tai mata, ada kesamaannya nggak nih? Titik persamaannya di mana? Zat, itu dia. Semuanya sama-sama zat yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi, kalau mungkin, kalau ada sesuatu yang bukan zat, tapi dia itu ada di atas kulit, permukaan kulit, tapi pas digini-giniin, dikerik kagak, nggak ada zatnya. Coba kalau ketulis pulpen begini, kita gini ini, kerik, ada nggak bekas pulpennya? Nggak ada. Kalau lilin digituin ada nggak? Ada. Tai mata diginiin ada nggak? Ada tuh. Kemudian kotoran yang di kuku kita giniin, bukan diginiin lagi malah ya, habis gunting kuku, pulung-pulung ada nggak? Dicium ya. Tuh ada. Nah kalau yang ya, kesamaannya di situ tuh. Nah itulah yang menghalangi sampainya air ke kulit, ya, sampainya zat air ke permukaan kulit. Mayamna'u sulma'ilal basaro. Nah yang selanjutnya adalah wal ma'ut tahur. Syarat yang selanjutnya adalah air yang suci mensucikan. Air yang mensucikan. Itu tegasnya bahwa air yang mensucikan ini adalah alladzi yarfa'ul hadas. Air yang bisa menghilangkan hadas. Wa'tiqadul fardiyah. Nah yang selanjutnya syarat sahnya wudu. Orang wudunya dibilang sah, yang selanjutnya adalah dia mesti menekadkan fardiyah. Ya. Maksudnya huwa alla ya'taqida bil fardi sunnatan. Jangan sekali-kali menekadkan yang fardu itu sunnah. Ini. Nah kata-kata i'tiqadul fardiyah ini mempunyai beberapa pemahaman. Ya. Punya pemahaman berapa? Pemahaman yang pertama adalah menganggap semuanya fardu. Pemahaman yang kedua adalah kalau menganggap semuanya fardu berarti apa? Ente dengar kata-kata menganggap semuanya fardu berarti maksudnya apa? Ini kita lagi bicarain wudu. Ini lagi ngomongin wudu nih, wudu. Wudu semuanya wudu. Wudu gambaran semua wudu kita pakai nih. Kalau orang di sini dikatakan menganggap semuanya fardu berarti semua yang dikerjain di wudu itu dianggap fardu oleh dia. Apaan? Lagi dari awal cuci tangan fardu, kumur-kumur fardu, masukin air ke hidung fardu. Sama nih wudunya orang begini. Di sini
Kita ngomong syaratnya nih ya. Syaratnya seperti ini. Kata-kata syaratnya ente perhatiin. Wa'tiqadul fardiyah huwa alla ya'taqida bil fardi sunnatan. Li yumayyizal fara'ida minas sunani li alla yaltabisa hadza bihaza. Kalau bahasa Indonesianya kayak gini. Jangan menekadkan anggota yang fardu ditekadkan sunnah. Deh, perhatiin. Jangan menekadkan yang fardu dianggap sunnah. Deh, sekarang timbul masalah kayak gini. Ada orang wudu semua ditekadkan fardu. Sah nggak wudunya? Sah. Kenapa sah? Karena syaratnya tadi cuma jangan menekadkan yang fardu dianggap sunnah. Dia kayak gitu gak? Enggak, tapi dia menganggap semuanya fardu. Tuh, yang pertama. Yang kedua, dia ini kayak gini. Lu wudu? Iya. Kan wudu ada yang wajib sama yang sunnah, emang lu tahu? Gua nggak tahu. Yang pasti di wudu saya yang tadi ada yang wajib sama ada yang sunnah. Sampai situ doang. Yang gue pahamin cuma sampai situ doang. Wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sah nggak? Sah. Kenapa sah? Karena syaratnya tadi jangan menekadkan yang fardu jadi sunnah. Dia nekadin yang fardu jadi sunnah nggak? Enggak. Cuma dia menekadkan ada yang fardu, ada yang sunnah. 2, sah. Atau ya udah paling ya. Yang batal begini nih, yang batal. Kumur-kumur wajib. Atau gini, kumur-kumur wajib. Oh itu sama yang pertama deh ya. Muka sunnah. Tangan, muka yang muka ntar lu, muka yang muka macam-macam nih muka. Basuhan pertama muka sunnah. Basuhan pertama muka yang udah ada niatnya itu sunnah. Dia tekadkan seperti itu. Ini gimana? Ulang lagi. Basuhan pertama muka yang ada niatnya itu hukumnya sunnah. Ini gimana wudu orang kayak gini? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Dia menekadkan yang wajib sunnah. Atau begini, basuhan muka yang kedua, ketiga itu sunnah. Yang pertama itu wajib, gitu? Sah, itu mah paham kalau dia udah yang gitu. Jadi maksudnya di sini adalah jangan menekadkan satu anggota, satu anggota yang wajib itu didekatkan sunnah. Itu nggak sah orang yang wudunya seperti itu. Lah berarti intinya apa nih? Intinya apa bagi kita yang lagi belajar di sini? Intinya ente yang udah pada belajar udah harus bisa ngebedain mana yang fardu mana yang sunnah udah. Jangan ragu. Pantas gak? Siapa ini? Saya santri mana? Santri Markazul Ulumah. Coba wudu. Klepak wudu gitu wudu. Iya. Itu yang sunnah yang mana? Oh, sunnah itu muka. Pantas gak? Nggak pantas. Santri mah. Masa masalah wudu aja masih nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Tuh jadi di sini mesti mengetahui, jangan menekadkan syaratnya, yang penting itu dua. Walaupun syaratnya seperti itu doang, tapi kalau buat santri mah nggak pantas, mesti paham dia mana yang sunnah, mana bisa yang membedakan yang wajib. Liyumayyiza tuh supaya dia bisa membedakan al-fara'ida minas sunnah, mana yang fardu, mana yang sunnah. Li alla yaltabisa supaya nggak keliru. Haza bihaza, yang wajib dengan yang sunnah. Itu biar tahu. Selesai, itu syarat yang yang berikutnya, wa irfanul kaifi. Tahu tata caranya. Tahu tata cara wudu. Huwa ayya'rifa kaifiyatuhu. Yang dimaksud dengan irfanul kaifi, ayya'rifa, dia mesti tahu kaifiyatuhu, tata caranya wudu. Maksudnya tahu tata caranya wudu, enggak kemudian sembarangan. Mau ngapain, mau sholat, udah wudu, belum nih lagi mau wudu. Gimana wudu ya? Pokoknya wudu itu pertama niat sambil membasuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian mengusap kepala, basuh kaki, tartib. Wah, tahu nggak nih orang rukunnya? Tahu, tapi pas basuh mukanya gerubak-gerubuk ya.
Basuh muka dia nggak paham yang namanya basuh muka. Kayak gimana basuh muka? Basuh muka cara saya seperti ini ya. Prak, prak. Ya, kayak orang tayamum. Beres nggak nih? Beres nggak? Nggak seperti itu. Tuh, tahu tata caranya. Maksudnya tahu tata caranya adalah di sini dijelaskan irfanul kaifi ya, payaf'alu ala wad'ihi syar'i, maka dia melaksanakan seperti yang diajarkan oleh syar'i, oleh agama. Tuntunan agamanya seperti itu, maka laksanakannya seperti itu. Cuma masalahnya sekarang wad'ihi syar'i buat kita adalah Imam siapa? Imam Syafi'i. Maka gunakanlah wudunya seperti wudunya Imam Syafi'i. Jangan wad'i syar'i, wah ini enggak seperti wudunya Rasulullah misalnya. Ente tahu dari mana ini enggak seperti wudunya Rasulullah? Pernah ngelihat langsung. Jadi wudu yang kita pakai wudunya siapa? Hah? Wudunya Imam Syafi'i. Wudunya Imam Syafi'i itu yang kita pakai. Kenapa? Karena ini udah istimbatnya beliau. Istimbatnya Imam Syafi'i. Ente lebih yakin langsung melihat Rasulullah apa lihat Imam Syafi'i? Apa dari riwayat Imam Syafi'i? Apa yang dikatakan? Bukan lihat. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Ayo. Yang dikatakan Imam Syafi'i. Ketika ada perdebatan antara Al-Qur'an dengan hadis, pilih mana ya coba? Al-Qur'an nih begini bunyinya, hadis bunyinya seperti ini, berbeda pendapat. Mana yang dipilih? Hadis. Kenapa? Karena hadis itu mensarah Al-Qur'an. Kalau hadis dengan kaul ulama, mana yang pilih? Kaul ulama hadis begini, kaul ulamanya begini, gimana? Ini kaidah umum ya, hadis seperti ini, kaul ulama kata hadis haram, kata kaul ulama malah halal, gimana? Kaul ulama, kenapa? Karena kaul ulama menistimbat hadis. Kaul ulama ini menetapkan semua ketetapan yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i lewat mazhabnya itu dari mana asalnya? Dari hadis. Dari hadis yang mana Imam Syafi'i itu mengambilnya dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istishab nanti, istihsan. Qiyas lagi, ntar qiyasnya juga macam-macam, qiyas iktironi, qiyas macam-macam tuh, qiyas aulawi dan segala macam, itu semua udah dipikirin sama Imam Syafi'i. Coba kalau kita yang disuruh kayak gitu. Bisa ente. Sementara itu guru paham nahu, sorot, ilmu tafsir, mana yang nasah, mana yang mansuh tafsirnya, asbabun nuzulnya ayat ini. Waduh, repot nggak? Repot. Makanya udah cukup. Ini yang apa yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Nih, kembali ke sini ya. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan dari mazhab kita tuh. Kita lakukan, maksudnya tata caranya adalah tata cara yang diajarkan oleh mazhabnya Imam Syafi'i, karena kita bermazhab Syafi'i. Nah yang selanjutnya, wa tahaqququl mujibi, nyata sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudu. Tuh, jadi sah wudunya seseorang ketika dia yakin ada sesuatu yang mewajibin dia wudu. Kalau dia nggak yakin, kemudian dia berwudu, sah nggak wudunya? Syarat yang selanjutnya adalah yakin adanya sesuatu atau terjadi sesuatu pada dirinya yang mewajibkan dia untuk wudu. Kalau dia nggak yakin, kemudian dia wudu, sah nggak wudunya? Ini kita nggak bicara wudu yang sunnah nih ya. Ini membicarakan wudu yang wajib wudu. Ulang. Syarat yang selanjutnya adalah yakin terjadi sesuatu yang mewajibkan dia untuk wudu. Deh, selesai itu. Masalahnya begini. Bagaimana ketika ada orang tidak yakin terjadi sesuatu kepada dia yang mewajibkan wudu. Kemudian dia berwudu.
Sahkah wudunya untuk sholat wajib? Sahkah sholatnya untuk wudunya untuk sholat wajib? Nah, tergantung nih. Tergantung nanti tingkat keyakinannya dia. Maksudnya begini. Contoh, tadi pagi wudu nih. Wudu, jangan tadi pagi deh, kejauhan. Lohor barusan wudu. Lohor tadi jam 12 pas. Lohor jam 12 pas. Mau berjamaah yakin, wudu. Kenapa kok dia bisa yakin? Sekarang nih, dia baru ingatnya sekarang. Pas lagi mau ngaji, lagi ngelogat, oh iya, batal apa belum? Nah, pertanyaannya dalam dirinya, batal apa belum? Kalau pertanyaan batal apa belum, apa yang dia yakinin? Ayo coba pikir. Berarti yakinnya apa? Kalau pertanyaannya batal atau belum, yakinnya apa? Nah, yakinnya adalah punya wudu. Yakinnya adalah punya wudu. Yang ragunya apa? Batal atau belum. Paham nggak? Iya kan? Masuk nggak? Pak Kri, ente punya wudu nggak? Jawabnya, punya. Cuman udah batal apa belum? Nah, pertanyaannya, anu nanyanya apa tadi? Ente punya wudu nggak? Ente jawabnya, punya. Cuma udah batal apa belum nggak tahu. Pertanyaannya, yakinnya apa? Bukan. Punya wudu, itu yakinnya. Kenapa yakin? Anda bilang yakinnya itu. Pas Anda tanya, Pak Kri, ente punya wudu nggak? Dia jawabnya apa tadi? Punya. Berarti yakin nggak nih dia punya wudu? Yakin dia punya wudu. Cuma udah batal atau belum? Ragu-ragunya itu. Ulang. Yakinnya yang mana tuh? Punya wudu, yakinnya. Sebab kalau dia nggak yakin punya wudu, dia nggak bakal jawab punya. Tapi yang diragukan adalah batal atau belum. Kalau kondisi kayak gini, wudu jangan. Nggak usah, kenapa? Al-aslu qawiyun. Itu qaidahnya, al-aslu qawiyun. Dasar itu, keyakinan itu lebih kuat. Al-yakin la yazalu bisa, keyakinan nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu udah, yang yakin yang mana? Itu pertahankan keyakinan itu. Bukan berarti begini, yang yakin yang mana? Belum, ini yang yakin. Bukan. Keyakinan itu bukan dinilai dari hati, tapi dinilainya dari mana? Nih. Lo punya duit gak? Punya. Cuman nggak tahu masih ada apa kagak tuh duit gua. Pak Kri punya duit nggak? Punya, Zat, di lemari. Punya di lemari. Cuman nggak tahu masih ada apa kagak. Pertanyaannya sekarang jadi pertanyaan di bawahnya. Ini kan lagi cerita bahasa Indonesia kan begini. Suatu hari Pak Hari ditanya, Pak Hari, apakah kamu punya duit? Pak Hari menjawab, punya. Tapi, ada kata-kata tapi saya tidak tahu sekarang duit itu masih ada atau tidak. Dari cerita di atas, kan biasanya kayak gitu kan? Dari cerita di atas timbul beberapa macam pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang diyakini oleh Pak Hari? Punya duit. Pertanyaan kedua, mana yang diragukan oleh Pak Hari? Masih ada atau tidak? Tuh. Nah sekarang pertanyaan ketiga, yakin nggak Pak Hari punya duit? Yakin. Buktinya dia bisa nggak jawab? Punya duit. Nah berarti yang diragukan itu adalah punya duitnya atau sekarang masih ada atau enggak?
Nah itu yang diragukan sekarang, masih ada apa enggak tuh duitnya. Tentang masalah punya duitnya, yakin gak dia? Yakin udah. Sama halnya seperti wudu ini. Ente wudu tadi lohor wudu. Yakin. Cuma sekarang ragu. Ini wudu masih ada apa kagak? Wudunya udah batal atau belum? Ambil yang mana? Yang yakin. Kenapa yakin lah ya Zalu bisa deh. Nah sekarang kondisi begini nih, sekarang kaitan dengan ini. Dia kondisi kayak gitu tuh. Dia kondisinya kayak gitu. Cuma dia pas ngaji yang begini dia lupa. Harusnya nggak usah wudu lagi, udah sholat aja. Kenapa? Karena yang yakin adalah masih punya wudu. Malah dia wudu. Dengan niat wudunya apa nih? Ikhtiyat, hati-hati. Ini kondisi seperti ini. Ya. Wa tahaqqukul mujib wa huwa wujudul hadas. Itu yang dimaksud dengan tahaqqukul mujib adalah adanya hadas. Falau sakka, maka jikalau seorang ini ragu-ragu. Nah ini ya. Sakka, dia ini ragu-ragu apa nih? Ragu-ragu wujudul hadasnya. Dia ini ragu-ragu wujudul hadas. Hadasnya ada atau enggak? Hadas ini datang atau enggak? Tapi dia yakin bahwasanya dia udah punya wudu. Kemudian gimana? Fatwa doa. Karena keraguan tersebut, dia wudu. Cuma niat wudunya adalah ihtiyaton. Niat wudunya karena hati-hati. Dia hati-hati. Nah, abis selesai wudu, summa tayakona, dia yakin. Baru yakin al-hadas akan adanya hadas. Lam yasiha wudu'uhu, tidak sah wudunya. Litarodudihi. Karena keraguan dia tentang ketika dia berwudu, dia ragu tentang tahakkukil mujib. Wa qad zalat, dan sungguh telah hilang apa ad-daruratu, daruratnya bit tayakuni, dengan sebab keyakinannya tersebut. Nah, jadi nggak sah wudunya. Fahri yakin punya wudu tadi lohor, yakin ya. Terus sekarang saya ragu-ragu punya wudu apa enggak. Terus mau gimana sekarang? Mau wudu aja. Ngapain mau wudu? Iya, karena alasannya biar hati-hati aja tuh, biar hati-hati. Akhirnya wudu lah Fahri dengan kondisi apa? Dengan kondisi dalam keadaan ragu-ragu, ini wudu ada apa enggak, wudu atau ada apa enggak. Berwudu lah dia. Setelah selesai wudu, datang lagi, udah wudunya, udah. Pas lagi wudu, pas lagi ngobrol begini, astagfirullahalazim. Kenapa? Tadi apaan? Habis wudu ketemu sepupu perempuan. Salaman, baru ingat tuh. Terjadinya kapan? Ini yang lohor yang tadi nih, yang lohor yang tadi ragu-ragu. Pas itu datang keyakinannya, iya. Lu bisa tahu yakin, iya tuh sepupu pakai jamnya baru. Pas gue liatin itu udah jam 1:05, berarti udah lewat lohor belum? Lohor jam 12 tadi kita bicarain ya. Lohor jam 12. Ulang. Biasanya bukan biasa, ini setiap harinya kondisinya begitu. Istiqomahnya Pak Hari ini kayak gitu. Jam 12 lohor langsung wudu dia. Jam 12 lohor langsung wudu, setiap hari kayak gitu. Nah di hari ini pun sama seperti itu. Cuma lupa pas jam segini. Ya wudu udah batal atau belum? Ini yang diyakini apa? Yakinnya apa nih? Yakinnya apa? Udah wudu. Yang ragunya apa? Batal atau belum? Harusnya sikap yang baik, sikap yang benar harusnya nggak usah wudu. Belum batal wudunya. Beda kalau begini, kita balik dulu. Udah wudu apa belum? Nah, udah wudu apa belum nih? Tuh. Ini beda nggak, Me? Udah batal atau belum? Beda. Awas, ini beda nih. Gua udah wudu apa belum? Nih. Kentut nih misalnya. Ya, kentut nih. Tadi gua udah wudu apa belum ya? Udah wudu belum nih? Belum, udah ragu-ragu itu udah ragu-ragu di mana?
ragu-ragu di asal udah. Asalnya udah diragukan. Kalau tadi asalnya masih ragu di asal nggak nih? Kalau yang batal apa kagak? Asal apa? Asalnya adalah dia udah ngambil wudu. Asalnya udah wudu. Cuma ragu-ragunya cabangnya. Batal apa kagak? Itu cabang. Itu nggak masalah. Aslun kawiyun, udah asal yang lebih kuat. Tuh, atau mau pakai kaidah al-yakin la yazalu bisa. Keyakinan itu nggak bisa hilang dengan keraguan dari cabang. Nah, berbeda dengan ini. Udah wudu apa belum? Nah, udah wudu apa belum? Sama nggak nih? Beda. Ini asal nggak nih? Ini udah asal pokok. Wudu nggak? Wudu. Tuh, keraguan yang seperti itu. Nah ini Fahri biasanya jam segitu tuh, udah wudu ya. Kemudian dari jam 12, sekarang jam 3, seumpamanya mau asar. Pas mau asar, aduh, ini udah batal apa belum ya? Udah batal atau belum? Mestinya, belum. Udah belum batal. Kenapa? Karena yang diragukan ini setan yang kerjaan nih. Sebenarnya kalau mau dilariin ke tasawuf nanti ke situ larinya. Cuma Piki ngajar ini kan nggak ke situ. Ini nggak hubungan setan, urusan setan atau apa itu urusan ntar bab yang lain dah. Ragu-ragu datang tuh. Ya, di dalam hati diraguin kayak gitu. Ini biar benar nih, ini bener nggak nih? Ini bener nggak kayak gini? Oh, Ustadz bikin-bikinan doang lagi ya. Ini bener diajarin nih, ini diajarin. Ketika seperti itu, ente udah wudu, yakin. Cuma datang keraguan, batal apa? Enggak, wudu nggak? Nggak usah, udah kerjain apaan, sholat apaan, kerjain nih. Kerjain tuh sholat segala macem. Kenapa? Karena dasar inti udah kuat. Apaan? Punya wudu. Yang diragukan adalah tuh. Nah akhirnya apa? Dia memilih untuk wudu nih. Kalau yang ini sekarang beda. Lo mau ngapain? Mau wudu? Emang udah batal? Nggak tahu sih. Batal atau belum? Intinya gue mau wudu aja sekarang. Nah lo mau wudu ngapain? Dia buat biar hati-hati aja. Biar hati-hati. Akhirnya wudu lah dia. Selesai wudu. Astagfirullahaladzim. Ngapa? Iya apa? Iya tadi pas yang tadi tuh yang wudu lohor, gue yakin udah wudu. Cuman baru inget apaan? Salaman sama sepupu yang perempuan. Nah, lu kok bisa inget? Iya, gue lihat dia pakai jam baru. Nah itu yang bikin gue ingat ya. Jam 1:05. Oh iya, udah biasanya wudunya jam berapa dia? Tadi jam 12. Jam 1:05, udah lewat jam 12 belum? Udah, berarti wudu duluan apa batalnya? Belakangan. Wudu duluan, batal belakangan. Oh iya. Nah kan lu barusan habis wudu tuh. Itu barusan habis wudu. Cukup gak wudu yang ini? Nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena pada saat dia wudu yang kedua ini, dia dalam keadaan ragu apakah aku berhadas atau enggak. Nggak cukup wudu ini dipakai buat sholat asar, sholat wajib. Itu maksudnya. Nah, makanya yang wudu tajdidul wudu, orang-orang yang niatnya tajdidul wudu itu mesti paham dia bab ini. Wudu saya udah batal atau belum? Sebab ngapa ngerinya begini? Dia meyakini punya wudu, dia meyakini belum punya wudu, tapi dia makin niat nawaitu tajdidul wudu'i. Akhirnya wudu itu dipakai buat sholat asar. Sah nggak sholat asarnya? Nggak sah. Hati-hati itu. Jadi perlu teliti dalam hal yang seperti ini. Nah ini maksud dari tahakkukil mujib. Falau sakka fatawaddu'a ihtiyatan summa tayaqqanal hadas lam yasiha wudu'uhu, itu tidak sah wudunya litaraddudihi, karena dia ragu-ragu pada saat dia wudu. Wa qad zalatid darurah, dan sungguh telah hilang darurahnya bitayakuni, dengan keyakinannya ya. Jadi darurotnya adalah dia ihtiyat, tayakunnya adalah yakin bahwasanya dia punya hadas. Itu enggak cukup ragu-ragu ihtiyat wudu ihtiyat untuk menutupi keyakinan berhadas, enggak cukup. Yang selanjutnya wadukhulul waqti. Awas, ini syarat ini emang di dalam baitnya masuk dari syarat sah wudu. Cuma ini khusus nih. Jangan kemudian ente samakan. Ini syarat yang khusus buat orang-orang yang beser, ya, orang-orang yang hadasnya tetap berjalan. Apa itu? Dukhulul waktu, masuk waktu. Ya, jadi telah masuk waktu. Itu syaratnya
syarat ini hanya berlaku untuk orang yang salsul baul, ya, orang-orang yang beser, orang-orang yang hadasnya daim. Apa itu? Huwa waktu sholat, maksudnya telah masuk waktu adalah waktu sholat, walau nafilatan, walaupun sholat sunnah muakkad. Ya, jadi nanti sholat sunnah. Orang-orang yang beser, maksudnya adalah orang-orang yang beser, orang-orang yang goyer salim, masuk ke dalamnya beser kentutkah, beser kencing, beser wadi, ya, beser madi. Ini mustahadoh, perempuan yang mustahadoh, itu mereka disebutnya goyer salim. Dia punya syarat tambahan untuk sah wudunya. Kalau kita nih, perlu nggak syarat gitu? Mudah-mudahan ya Allah kasih umur panjang, sehat walafiat, ya, semuanya biar nggak repot. Orang-orang yang seperti itu perlu nggak duhulul waktu? Nggak perlu. Fahri tadi wudu sholat lohor, boleh nggak dipakai sholat asar? Boleh. Bahkan tadi lohornya, wudunya jam 11, boleh nggak dipakai? Padahal udah masuk waktu lohor belum? Belum. Lohor jam 12 seumpama, dia wudu jam 11, boleh nggak wudu? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada syarat duhulul waktu. Duhulul waktu hanya buat mereka yang goyer salim, Ini terusin, diam dulu apa tanggung? Ini belum. Nah ini dukhulul waqti wa huwa waqtu shalah walau wa hadza fi wudu'i daimil hadas. Tuh syarat ini hanya berlaku bagi orang yang daimul hadas. Li'annahu liddarurah, karena hadasnya dia wudunya daim hadas itu liddarurah. Wudunya karena darurat. Wala darurah, sementara belum disebut darurat qabla zalika, sebelum masuk waktu. Belum darurat kalau belum masuk waktu. Jadi mereka ini mau sah wudunya mesti udah masuk waktu. Wahya waktu shalah walau kaman bihi salsu baulin, seperti orang yang beser air kencing, au madian atau beser mazi, au wadian atau beser wadi, wa kamustahadatin atau seperti perempuan istihadah. Nah itu ketika mereka mau sah wudunya, maka wudunya setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, ya mereka nggak boleh wudu. Dan bukan itu lagi, di sini masih ditambah ada lagi syarat yang selanjutnya. Syarat selanjutnya wa yustaratu ghuslu farjihi, mesti disyaratkan membasuh farjinya, wa zakari, zakarnya, qabla thaharah, sebelum mereka bersuci. Nah, dan ini yang kemudian ada syarat tartib juga di sini, bukan tartib, syarat tawali terus menerus. Mereka nggak boleh begini. Nah, asar, wudu dah nih, bersihin dulu, habis bersihin apa? Langsung wudu, nggak boleh ngopi dulu, makan dulu nggak boleh. Langsung wudu, selesai wudu, langsung sholat. Boleh nggak dia wudunya begini? Muka di rumah, habis itu ke asalabia baru tangan, boleh nggak? Nggak boleh. Ini yang ini, awas. Kalau yang kemarin yang salim boleh nggak? Boleh kalau yang salim. Tapi kalau mereka nih daimul hadas nggak boleh tuh, mesti tawali. Bahkan dengan sholatnya juga mesti seperti itu. Jadi begini ntar aturannya, bersihin, beser terus nih, beser apa? Yang perlu dibersihin. Kalau kentut perlu dibersihin nggak? Kalau beser kentut nggak. Bahkan makruh ya kentut. Prat, udah langsung wudu, prat, wudu, terus habis wudu pakai pakaian, Allahu Akbar, selesai, Assalamualaikum, prat, selesai. 2 menit lagi, berarti ntar ini orang yang beser kentut, nggak perlu pakai dibersihin, udah langsung wudu, selesai wudu, perlu pakai ganti-ganti nggak dia? Nggak perlu deh, ulang mau pakai pakaiannya, sholat udah langsung, nggak boleh dia. Ntar muka. Nah ini yang masih dalam keadaan basah, dia mesti jangan sampai nunggu kering anggota yang lain. Kenapa? Karena syarat tawali. Kalau yang besernya beser kencing, nah masuk waktu bersihin tuh apanya? Zakarnya, kemaluannya bersihin itu. Mau yang beser kencing atau madi atau wadi bersihin, atau istihadah, perempuan istihadah bersihin. Habis bersihin tutup dulu, jangan langsung wudu. Tutup. Kalau perempuan berarti pakai ya itu deh, pampers. Ya itu deh, punya sebutan masing-masing deh. Kalau laki
Ya boleh juga pakai pampers atau segala macam ya. Atau misalnya ada plastik es nih ya. Bungkus gubet deh. Bungkus udah selesai baru wudu. Wudu itu kemungkinan ketika dia lagi wudu keluar nggak? Keluar kemungkinan, nggak apa-apa dah tuh, nggak apa-apa ya. Nah, niat wudunya jangan al hadas, istibah atas sholat misalnya. Niat wudunya seperti itu, selesai wudu langsung ngapain? Sholat tuh deh, nggak boleh ntar lagi, udah langsung seperti itu. Tuh mereka seperti itu. Ya kalau yang salim nggak masalah, nggak disyaratkan masuk waktu, nggak disyaratkan mesti tawali. Tuh jadi di sini dikatakan wa yustaratu ghusl farjihi wa dzakarihi. Disyaratkan mesti dibasuh dulu tuh. Jangan abong-abongan, keluar terus udah nggak perlu dibasuh juga keluar lagi. Tetap mesti dibersihin tuh. Farjinya, zakarnya, qoblat toharoh sebelum melaksanakan wudu. Ya wa makna indat taqarrubi. Nah, kemudian di bait syairnya ada kata-kata indat taqarrubi. Kata-kata indat taqarrub ai inda fi'lil qurbah, tegasnya ketika melaksanakan ibadah. Ait ta'ati tegas ketaatan. Wal muradu dan yang dimaksud minha dengan kata-kata at-taqarrub itu al-wudu. Jadi, kalau selama ini kita memahami wudu itu bukan ibadah, salah pemahaman siapa? Pemahaman kita. Wudu itu ibadah bukan? Ibadah. Apa buktinya wudu ibadah? Apa coba buktinya wudu ibadah? Niat, itu buktinya bahwasanya wudu ibadah. Kalau yang namanya maksiat, tarkul maksiyah, perlu pakai niat nggak? Nggak perlu pakai niat. Ini yang memperkuat bahwasanya wudu adalah ibadah. Kenapa? Karena adanya niat. Inti begini, ada air botol minuman keras. Inti nggak mau minum, perlu nggak niat? Aku tidak mau minum. Untuk sahnya bahwasanya benar-benar nggak mau minum, perlu niat nggak? Nggak perlu, udah ya. Tadi ada minuman keras depan lu niat gak tadi untuk tidak meminum minuman keras itu? Ya, gue nggak niat. Wah, dosa lu. Enggak, tarkun mah nggak perlu ada niat. Ini meninggalkan sholat, mau ngerjain sholat perlu pakai niat nggak? Perlu, tapi kalau misalnya ninggalin nggak mau ngerjain sholat, ninggalin tidak mengerjakan sholat, perlu pakai niat ya? Nggak perlu. Jadi begini, orang yang sholat, pahalanya berapa? Masa? Secara mendasar ya, orang yang sholat pahalanya berapa? 2, pahala ngerjain sholat, pahala dengan tidak meninggalkan sholat. Berarti ninggalin sholat gak? Enggak, berarti dapat gak dia pahala karena tidak meninggalkan sholat? Iya. Tuh, jadi otomatis orang yang mengerjakan kebaikan, otomatis dia meninggalkan. Orang yang mengerjakan kebaikan, otomatis dia meninggalkan keburukan. Orang yang melaksanakan ibadah, otomatis dia meninggalkan maksiat. Tahu nggak? Ketika kita sholat, maksiatnya apa? Meninggalkan sholat itu maksiat nggak? Maksiat. Mengerjakan sholat itu ibadah. Berarti kalau kita ngerjain sholat, terhindar dari maksiat, terlaksana ibadat. Ibadatnya terlaksana, meninggalkan maksiatnya juga terlaksana. Orang yang nggak sholat, dosa. Apa dosanya? Dia meninggalkan sholat, nggak ngerjain sholat. Itu. Dikerjain nggak sholat sama dia? Enggak. Sementara ngerjain sholat disuruh nggak? Disuruh ngerjain sholat dan disuruh untuk tidak meninggalkan sholat. Itu perintah juga. Jadi dalam satu perintah itu udah ada. Makanya ada yang mentarikkan takwa itu apa? Imtisalul awamir udah. Ijtinabun nawahi apa? Masuk dalam imtisalul awamir. Larangan itu perintah juga nggak? Perintah itu apa? Perintah ya perintah, larangan itu adalah perintah untuk tidak mengerjakan. Kalau perintah untuk mengerjakan. Amrun itu perintah untuk mengerjakan. Nahyun perintah untuk tidak mengerjakan. Aqimus sholat, suruh sholat. Kemudian jangan kamu meninggalkan sholat. Tuh.
Perintahnya adalah untuk mengerjakan sholat. Larangannya apa? Jangan meninggalkan sholat. Pusing emang ya. Bahasa itu emang. Nah ini intaha tuh selesai. Jadi di situ inilah tentang syarat-syarat sahnya wudu. Ya. Kalau bisa ya dihafalin. Ya. Syarat sah wudu ada 10 ya. Pertama Islam, tamyiz, tahu suci dari haid, suci dari nifas, suci dari yang mencegah masuknya, yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian tahu mana yang wajib, ya, bisa membedakan, bukan bisa membedakan, tidak menekatkan yang fardu sebagai sunnah. Nyata apa yang kemudian mewajibkan dia untuk wudu. Ya. Dan yang ke-9, 10 itu masuk waktu dan terus menerus bagi orang yang daimul hadas. Apalin, kenapa? Ini syarat sah loh, ini syarat sah. Ditanya nggak tadi kuburan? Ah, nggak ditanya di kuburan, tanya nggak? Ditanya ntar nih di kuburan ya. Tentang pos sholatnya tuh, lu tahu nggak syarat wudu? Ya, malaikat ya. Saya mah tahu, cuma lupa. Aduh. Wallahu a'lam bishawab. Di terakhir kita baca Fatihah khususnya buat